Lu pernah nggak sih jalan-jalan di daerah Menteng atau kawasan kota tua di Surabaya? Terus ngeliat gudang-gedang peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh? Lu ngeliatin jendela-jendelanya yang gede, temboknya yang tebel. Terus lu mikir, gila, tembok ini udah lihat apa aja ya selama ratusan tahun? Sumpah, kalau tembok itu bisa ngomong, gue yakin dia bakal nyeritain satu rahasia besar yang mungkin anak muda zaman now udah pada lupa, atau bahkan nggak tahu sama sekali. Gua mau ajak lu balik ke masa lalu, bukan cuma 10 atau 20 tahun, tapi ke era 1930-an dan 1940-an. Di masa itu, ada satu kejadian yang menurut gua pribadi nih, itu adalah sebuah keajaiban dunia politik di Indonesia. Kenapa gua bilang keajaiban? Coba deh, lu bayangin kondisi sekarang. Lu lihat sih teman-teman kita yang di Nahdlatul Ulama, sama teman-teman kita yang di Muhammadiyah. Sering banget kan kita lihat perdebatan kecil, masalah kunut nggak kunut, masalah jumlah rakaat tarawih, masalah nentuin lebaran hari apa. Ya wajar sih, namanya juga beda pandangan fikih. Tapi bayangin bro, bayangin kalau dua raksasa ini, dua organisasi massa Islam terbesar di dunia ini, tiba-tiba mutusin buat buang semua ego mereka. Mereka duduk satu meja, makan satu piring, dan kerja di bawah satu atap kantor yang sama. Gaki kuma itu, mereka juga gandengan tangan sama Sarekat Islam dan ormas-ormas lain. Gila nggak tuh? Avengers-nya umat Islam Indonesia ngumpul jadi satu. Nama perkumpulan itu adalah MIAI atau Majelis Islam Ala-A Indonesia. Mungkin nama ini asing di kuping lu. Lu lebih sering dengar Budi Utomo Sumpa Pemuda atau mungkin Masyumi. Tapi percaya sama gua, tanpa adanya MIAI, sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin bakal beda ceritanya. Gedung yang pernah mereka pakai itu jadi saksi bisu. Gimana ulama-ulama kita dulu ngebuktiin kalau persatuan itu bukan cuma mitos? Hari ini, di Wahyu Penakluk, gua bakal bedah abis sejarah yang mahal ini. Siapin kopi lu, cari posisi enak, karena cerita ini bakal panjang dan mind-blowing. Let's go! 2. Kenapa harus bersatu? Konteks Miui Novicentus I Trinta. Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, lu harus paham dulu konteks zaman itu. Tahun 1930, di Hindia Belanda itu situasinya lagi nggak enak banget, man. Pemerintah kolonial Belanda lagi paranoid parah. Kenapa? Karena pergerakan nasionalisme lagi naik-naiknya. Anak-anak muda lulusan sekolah Belanda mulai pinter, mulai berani ngelawan. Nah, Belanda ini pinter. Mereka pakai strategi klasik Divide et Impera. Pecah belah dan jajahlah. Umat Islam saat itu adalah target empuk buat dipecah belah. Belanda senang banget kalau lihat kaum-kaum tua, kelompok tradisionalis kayak basis NU, ribut sama kaum muda, kelompok modernis kayak Muhammadiyah, dan persis kalau kita ribut sendiri, Belanda tinggal kipas-kipas sambil ngeteh. Aman posisi mereka. Tapi, ada satu hal yang Belanda salah hitung. Tekanan yang mereka kasih ke umat Islam itu, justru malah bikin para tokoh kita sadar. Waktu itu ada banyak kebijakan Belanda yang beres banget. Contohnya, mereka mau bikin aturan soal perkumpulan yang ngekang banget. Terus, ada isu soal penghinaan terhadap Nabi Muhammad di media massa yang dibiarin sama pemerintah. Terus ada juga aturan soal sekolah liar, ordonansi sekolah liar yang mau membatasi sekolah-sekolah agama. Nah, gara-gara tekanan yang bertubi-tubi ini, para founding fathers ormas Islam mikir, woi, kalau kita ributin masalah khilafiyah, perbedaan pendapat melulu, kapan kita ngelawan penjajahnya? Kita bakal digila satu-satu. Disinilah benih-benih MIAI mulai muncul. Kebutuhan untuk punya satu payung besar yang bisa ngelindungi semua ormas Islam di Hindia Belanda. 3. The Avengers Assemble. Surabaya, 1937. Kita lompat ke tahun ke-1937. Lokasinya di Surabaya. Kota pahlawan ini emang dari dulu vibe-nya udah panas dan revolusioner ya. Di tahun 2020 inilah inisiatif buat bikin wadah persatuan itu akhirnya kejadian. Siapa aja tokoh di balik layar? Wah, ini line-up-nya ngeri sih. All stars banget. Pertama, ada K.H. Mas Mansur. Lu pasti tahu lah. Beliau ini tokoh sentral Muhammadiyah. Salah satu dari 4 serangkai nantinya. Orang Surabaya asli, pinter, visioner, gaya bicaranya tenang tapi nusuk. Dia mewakili kaum modernis. Terus dari kubu Nahdlatul Ulama, ada K.H. Wahab Hasbullah sama K.H. Muhammad Dahlan. Nah, Mbah Wahab ini legend banget bro. Beliau itu dikenal sebagai diplomat ulung, ahli strategi, dan punya nyali yang gak ada obat. Beliau mewakili kaum tradisionalis. Terus ada Wondo Amiseno dari Sarekat Islam Si, organisasi politik Islam tertua yang udah makan asam garam pergerakan.
Coba lu bayangin, Mas Mansur dari Muhammadiyah duduk bareng sama Wahab Hasbullah dari NU. Zaman dulu, perdebatan antara kaum tua dan kaum muda itu tajam banget loh. Tapi di meja itu, di Surabaya tahun 1937, mereka sepakat buat nyampingin itu semua. Mereka bikin kesepakatan, oke, kita tetap jalan dengan organisasi masing-masing buat urusan internal. Tapi, buat urusan eksternal, buat urusan ngadepin Belanda dan ngebela umat, kita butuh satu suara. Kita butuh MII. Maka lahirlah Majelis Islam Ala Indonesia. Tujuannya jelas, mempererat ukhuwah Islamiyah persaudaraan Islam sesama organisasi di Hindia Belanda, dan jadi forum bersama buat nampol kebijakan kolonial yang ngerugiin kita. Ini poin penting banget guys, MII itu bukan partai politik awalnya, tapi federasi. Jadi NU tetap NU, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tapi mereka punya bapak asuh yang sama buat urusan luar negeri, istilahnya gitu. 4. Melawan dengan elegan The Dutch Era. Nah, sekarang kita masuk ke aksinya. Gimana cara main MIA ini? Apakah mereka langsung angkat senjata bambu hunsing terus teriak serbu? Belum, bro. Belum saatnya. MIA ini mainnya cantik. Mainnya elegan. Mereka pakai jalur diplomasi dan tekanan politik. Status MIA waktu itu adalah organisasi non-partisan. Artinya, mereka bukan bagian dari pemerintah kolonial. Mereka organisasi swasta lah istilahnya. Tapi, meskipun mereka non-kooperatif atau di luar pemerintah, keberadaan mereka itu legal, dianggap sah sama Belanda. Kenapa Belanda ngebolehin? Ya karena Belanda juga butuh partner dialog. Belanda sadar, kalau mereka karesan umat Islam tanpa ampun, bisa-bisa meledak jadi pemberontakan fisik yang biayanya mahal. Jadi, mending dikasih wadah, biar bisa dipantau. Tapi MII manfaatin celah ini dengan cerdas, karena banyak tokoh MII yang punya pengaruh gede. Bahkan ada yang jadi anggota Volksraad. Buat lu yang nggak tahu, Volksraad itu semacam DPR-nya zaman Belanda. Dewan Rakyat, walaupun sebenarnya Volksraad itu giginya ompong karena keputusan akhirnya tetap di Gubernur Jenderal. Tapi itu satu-satunya panggung resmi buat nyuarayan pendapat. Disinilah MII nunjukin taringnya. Ada beberapa kasus di mana MII bener-bener bikin Belanda pusing 7 keliling. Kasus pertama, Undang-Undang Perkawinan. Waktu itu, pemerintah Belanda mau nerapin aturan pernikahan yang sekuler buat orang pribumi. Jadi pernikahan itu mau diatur murni secara sipil, ngurangin peran hukum agama. Wah, ngamuk dong umat Islam. Ini udah nyenggol ranah privat dan sakral. MII langsung gerak. Mereka konsolidasi massa, mereka lobi sana-sini, mereka teriak di Volksraad. Argumen mereka simpel. Lu boleh jajah tanah kami, ambil rempah-rempah kami, tapi jangan berani-berani enggotik-inggotik syariat kami soal nikah. Dan guess what? Belanda mundur, bro. Aturan itu direvisi atau dibatalin karena takut gejolak sosial. Itu kemenangan telak buat MII. Ini ngebuktiin kalau NU, Muhammadiyah, dan Si Bersatu, Belanda pun keder. Kasus kedua, urusan haji. Zaman dulu naik haji itu susah banget, dikontrol ketat sama Belanda. Karena Belanda takut orang pulang haji jadi radikal, peninggalan ketakutan pasca Perang Aceh dan Snoeck-Oorgroenje. Pelayanannya jelek, pajaknya mahal, ribet lah pokoknya. MII bikin forum, neken Belanda buat perbaiki fasilitas haji, dan ngurangin restriksi. Dan lagi-lagi, suara mereka didengar. Kasus ketiga, misionaris. MII juga tegas soal perizinan misionaris Kristen di daerah-daerah mayoritas Muslim. Mereka minta supaya ada aturan yang jelas, biar nggak terjadi gesekan di bawah. Mereka nggak anti agama lain, tapi mereka mau ketertiban dan saling menghormati wilayah dakwah masing-masing. Jadi di era Belanda ini, gedung sekretariat MII di Surabaya itu jadi kayak markas komando, surat-surat protes diketik di situ, strategi disusun di situ. Mereka ngebuktiin kalau pena dan persatuan itu bisa lebih tajam dari pedang di meja perundingan Singku Tehi an ECI. Datangnya saudara tua. Tapi, seperti kata pepatah, nggak ada yang abadi. Tahun 1942, dunia berubah drastis. Perang Dunia Kedua meletus di Pasifik. Jepang, si saudara tua, datang nyerbu Hindia Belanda. Belanda yang selama ratusan tahun sok jagoan, ternyata mental kerupuk pas ngadepin Jepang. Cuma butuh waktu singkat. Belanda nyerah tanpa syarat di Kalijati. Masyarakat Indonesia waktu itu, termasuk tokoh-tokoh Islam, awalnya nyambut Jepang dengan sukacita, bro. Bayangin aja, ada negara Asia yang bisa ngalahin orang Eropa. Kita mikir, wah, ini dia pembebas kita.
Asia for Asians. MIAI pun ngelihat ini sebagai peluang. Jepang datang, bawa propaganda gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia. Mereka janjiin bakal ngehormatin Islam. Beda sama Belanda yang kafir dan penindas, Jepang emang pintar ngambil hati umat Islam di awal. Mereka tahu, kunci nguasain Indonesia itu bukan cuma nguasain militer, tapi nguasain hati para kiai dan ulama. Karena kiai itulah yang punya masa real di akar rumput. Kalau kiai bilang A, santri dan rakyat bakal ikut A. Makanya, organisasi-organisasi politik dibubarin sama Jepang. Partai-partai dilarang. Tapi, MIAI justru dipertahanin dan dilegalkan. Disinilah babak baru dimulai. Babak yang kelihatannya manis di depan, tapi pahit banget di belakang. Oke, kita tarik napas dulu. Sampai sini, lu udah kebayangkan betapa solidnya MIAI waktu itu? Dari Surabaya, mereka berhasil naklukin arogansi Belanda pakai power of unity. Nah, di part selanjutnya ini, ceritanya bakal makin intens. Karena kalau lawan Belanda musuhnya jelas bule kafir, lawan Jepang ini tricky. Mereka ngaku temen, ngaku saudara tua, ngasih fasilitas, tapi pelan-pelan mau ngerusak akidah. Gimana ceritanya markas MIAI pindah ke Jakarta? Apa itu seikere yang bikin ulama kita marah besar? Dan gimana akhir tragis dari organisasi legendaris ini? Gua lanjutin ya. 6. Bulan madu dengan Jepang. The Honeymoon Phase. Pas awal pendudukan Jepang, MIAI dapat angin segar. Jepang butuh dukungan umat Islam buat perang melawan sekutu Amerika, Inggris dan kawan-kawan. Jadi mereka nyogok umat Islam dengan fasilitas. Salah satu fasilitas paling gokil adalah pemberian gedung kantor. Jepang ngebolehin MIAI buka kantor pusat di Batavia, Jakarta. Gedungnya bukan kaleng-kaleng. Itu gedung sitaan dari pemerintah kolonial Belanda. Lokasinya strategis. Ini simbolis banget, man. Gedung yang tadinya simbol kekuasaan penjajah Eropa, sekarang dipakai sama ulama-ulama kita buat ngantor. Di gedung inilah, NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya makin rapid barisannya. Mereka susun program-program kemasyarakatan. Mereka bantu ngurusin baitul mal, ngurusin pendidikan, dan tetap jaga semangat kebangsaan. Waktu itu, ketuanya masih Wondo Amiseno, dibantu sama K.H. Mas Mansur, dan ulama lainnya. Kelihatannya harmonis banget. Jepang seneng karena ngerasa didukung umat Islam. MIAI seneng karena dapat kebebasan beraktivitas yang lebih luas dibanding zaman Belanda. Tapi, lu harus ingat, Jepang itu fasis militeristik. Mereka nggak ngasih sesuatu secara gratis. No free lunch, my friend. Di balik kebaikan mereka, ada Shmubu. Apa itu Shmubu? Itu adalah kantor urusan agama buatan Jepang. Tujuannya sebenarnya satu, mengawasi dan mengontrol gerak-gerik umat Islam. Jepang mau mastiin khotbah-khotbah Jumat, itu isinya dukung perang Jepang. Bukan dukung kemerdekaan Indonesia. Ketegangan mulai kerasa ketika Jepang mulai maksa masukin doktrin-doktrin mereka ke kehidupan sehari-hari masyarakat kita. 7. Garis merah yang dilanggar Issei Karei. Puncaknya ada di satu kebijakan yang namanya Issei Karei. Ini adalah titik balik, the turning point, di mana hubungan MIAI dan Jepang berubah dari sahabat jadi musuh dalam selimut. Seikere itu adalah ritual penghormatan wajib setiap pagi. Setiap warga negara, termasuk anak sekolah dan pegawai, harus berdiri menghadap ke arah timur laut arah Tokyo, terus membungkuk dalam-dalam sekitar 90 derajat buat ngehormatin Kaisar Jepang atau Tennoheika. Buat orang Jepang, Kaisar itu titisan Dewa Matahari Amaterasu. Jadi ini ritual sakral buat mereka, tapi buat umat Islam, wah, ini masalah besar bro, ini masalah akidah, ini syirik. Jijedung, Emiya, para ulama berdiskusi panas. K.H. Hashim Asyari pendiri NU, K.H. Mas Mansur, dan tokoh lainnya sepakat bulat, haram. Seorang muslim cuma boleh ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kita nundukin kepala serendah itu buat manusia, apalagi buat kaisar asing yang ngaku-ngaku dewa. Gila kali ah. Disinilah hebatnya ulama kita. Walaupun Jepang itu kejam, ingat Romusha, ingat Kempeitai yang sadis. Para tokoh MIAI berani bilang tidak. Mereka nolak ngelakuin seikerei. Lu bayangin nyalinya, salah ngomong dikit, kepala bisa ditebas pakai katana bro. Ayahanda Buya Hamka, Haji Rasul, bahkan pernah bilang dengan lantang menolak itu di depan perwira Jepang. Sikap keras MIAI ini bikin Jepang kaget. Loh, kok berani ngelawan? Padahal udah kita kasih gedung, udah kita kasih izin. Jepang mulai sadar, MIAI ini bukan alat yang bisa disetir. MIAI ini makan tidur yang kalau dibangunin, gigitannya mematikan. Jimata Jepang Gimiai,
jadi terlalu berbahaya karena mereka lebih loyal ke Tuhan daripada ke Kaisar Jepang. 8. Akhir sebuah era pembubaran karena dianggap membangkang dan gak bisa diajak kerjasama buat kampanye perang. Asia Timur Raya, Jepang, akhirnya ambil keputusan drastis. Bulan Oktober tahun 1943, Jepang secara sepihak membubarkan MII. Gedung yang tadinya rame sama diskusi ulama lintas ormas, dipaksa tutup atau ganti fungsi. Organisasi yang susah payah dibangun dari tahun 1937 di Surabaya, yang berhasil bikin Belanda keder, akhirnya tamat riwayatnya di tangan Jepang. Tapi Jepang gak mau kehilangan kendali atas umat Islam. Mereka butuh ganti. Maka, Jepang ngebentuk organisasi baru namanya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Bedanya apa? Masyumi ini diawasi super ketat sama Mubu tadi. Tokoh-tokohnya dipilih yang sekiranya lebih bisa diajak kompromi. Walaupun pada akhirnya, tokoh Masyumi, kayak Pak Natsir nantinya juga bakal ngelawan Jepang dan Belanda demi kemerdekaan. Jadi, MII resmi bubar. Tapi apakah semangatnya mati? Enggak bro, 9. Konklusi. Warisan abadi. MIA mungkin umurnya pendek, cuma sekitar 6 tahun 1937 sampai 1943. Tapi warisannya itu abadi. Gedung MIA itu jadi saksi bisu bahwa pernah ada masa di mana NU dan Muhammadiyah itu benar-benar manunggal. Bukan cuma retorika, tapi aksi nyata. Mereka ngajarin kita satu hal penting. Ketika prinsip dan akidah diusik, perbedaan furuyah cabang agama itu nggak ada artinya. Mau lu kunut atau enggak, mau lu tahlilan atau enggak, kalau ada yang ngehina Nabi, atau maksa kita nyembah selain Allah, kita semua satu barisan. Coba deh, kita refleksikan ke zaman sekarang. Kadang kita ribut di sosmed, cuman gara-gara beda pilihan politik, atau beda pandangan ustadz. Malu nggak sih sama Mbah Wahab dan Mbah Mas Mansur? Mereka yang beda mazhab organisasi aja bisa rangkulan ngelawan penjajah. Masa kita yang udah merdeka malah cakar-cakaran? 10. Membedah sang arsitek, the big players. Oke, kita udah tahu MIA itu apa. Tapi sebuah organisasi itu cuma kertas. Kalau nggak ada orang-orang gila di dalamnya. Dan percaya sama gua, orang-orang di balik MIA ini bukan orang sembarangan. Mereka ini Avengers-nya Islam Indonesia saat itu. Gua mau ajak lu kenalan lebih dalam sama dua sosok kunci yang bikin kemustahilan ini jadi nyata. Kenapa gua bilang mustahil? Karena dua orang ini mewakili dua kutub yang beda banget. Player 1. KH, Wahab, Hasbullah, The Diplomat, and The Fighter. Lu harus tahu Mbah Wahab. Beliau ini salah satu pendiri NU. Stereotip orang zaman dulu tentang kaum tua atau kaum sarungan itu kan biasanya kolot, nggak tahu politik, cuma bisa ngaji di pondok. Salah besar bro. Mbah Wahab ini pemikirannya visioner parah. Beliau ini terkenal sebagai pelobi ulung, diplomasi tingkat dewa. Beliau punya prinsip. Ulama itu nggak cuma harus pinter kitab kuning, tapi harus pinter strategi ngadepin buaya-buaya kolonial. Mbah Wahab ini gayanya rock and roll. Beliau berani debat frontal sama siapa aja. Di MII, beliau yang jadi motor penggerak dari sisi NU. Beliau yang yakinin para kiai sepuh di kampung-kampung. Yai, kita harus gabung sama Muhammadiyah. Musuh kita di depan lebih gede daripada urusan kunut. Itu butuh skill komunikasi tingkat tinggi man. Player 2, KH Mas Mansur. Di intelektual di sudut merah, kita punya KH, Mas Mansur, dari Muhammadiyah. Beliau ini lulusan Al-Azhar Mesir, teman ngopinya para pemikir pembaharu di Timur Tengah. Gaya beliau beda sama Mbah Wahab. Mas Mansur ini tenang, classy, tapi tulisannya tajam. Beliau ini penganjur kemajuan. Beliau gemes, lihat umat Islam yang tertinggal, kumuh, dan bodoh. Makanya, beliau fokus banget sama pendidikan dan disiplin organisasi. Sebelum ada MIA, hubungan kaum muda Mas Mansur, CS sama kaum tua Mbah Wahab CS itu panas bro. Sering banget terjadi roasting massal lewat majalah atau mimbar. Yang satu bilang TBC Takayul Bidah Curafat, yang satu bilang Wahabi. Tapi, disinilah keajaiban itu. Di tahun 1937, Mas Mansur dan Wahab Hasbullah bisa shehen. Mereka sadar ego sektoral cuma bakal bikin Belanda ketawa jahat. Momen ketika mereka duduk bareng nyusun AD atau ART, MII, itu adalah momen di mana kedewasaan politik umat Islam Indonesia naik level. 11. Medan Perang. Parlemen, The Volksraad. Battle. Sekarang kita masuk ke detail kasus yang gue singgung dikit di part 1 tadi. Biar lu paham
kenapa MIAI ini ditakutin Belanda. Kita bedah kasus rencana undang-undang perkawinan Uwelishkes of Donanci tahun ke-1937. Jadi, gini ceritanya. Pemerintah kolonial Belanda, dengan segala kepedeannya, mau bikin aturan, semua pernikahan pribumi harus dicatat di catatan sipil Burgerlijke Istenji. Kalau mau dianggap sah secara hukum negara, peran penghulu atau KUA mau dikebiri. Mereka mau nerapin prinsip monogami sebagai standar hukum. Dan mempersulit poligami bahkan mau dilarang dalam konteks tertentu. Sekilas, kayaknya bagus ya buat modernisasi. Eits, tunggu dulu. Bagi MIAI, ini adalah sekularisasi terselubung. Belanda mau misahin agama dari negara. Mereka mau pernikahan itu jadi urusan administratif doang, bukan urusan sakral keagamaan. Kalau aturan ini lolos, lama-lama syariat Islam soal nikah, talak, rujuk, bakal dianggap angin lalu. Pernikahan sah secara agama, tapi nggak sah secara negara. Wah, bisa kacau urusan warisan dan status anak. MIAI langsung nyalain alarm bahaya. Woi, ini penistaan terhadap hukum Tuhan. Apa yang mereka lakuin? Demonstrasi. Iya, tapi yang lebih ngeri, mereka ngirim mosi protes resmi yang ditandatangani jutaan umat via perwakilan ormas. Di sidang Volksraad, wakil-wakil Islam yang tadinya beda partai bersatu blokir aturan ini. Wiwoho Purbohadijoyo, tokoh SI atau MIAI di Volksraad pidato berapi-api. Argumen mereka cerdas. Tuan-tuan Belanda, kalian janji nggak akan campur tangan urusan agama netral agama. Tapi RUU ini jelas-jelas ngacak-ngacak syariat kami. Kalau kalian paksa, jangan salahin kalau seluruh Jawa bergolak. Belanda jiper bro. Gubernur Jenderal Djarda van Starkenborg akhirnya mikir 2 kali. Daripada ngadepin pemberontakan massal kayak perang di Ponegoro Jilid 2, akhirnya RUU itu ditarik balik. MIAI. 1. Belanda. Ke-0. Itu kemenangan politik Islam terbesar di era kolonial, lewat jalur parlemen. Dan itu nggak bakal kejadian kalau NU dan Muhammadiyah jalan sendiri-sendiri. 12. Drama pengkhianatan Jepang Baitul Mal dan SHU Mubu. Oke, kita fast forward lagi ke zaman Jepang. Tadi di part 1 gue bilang Jepang ngebubarin MIAI karena itu. Bener. Tapi ada satu lagi alasan financial yang jarang dibahas orang. Uang, duit, cuan. MIA waktu itu punya program keren namanya Baitul Mal. Ini semacam lembaga pengelola zakat, infak, sedekah yang terorganisir secara nasional. Tujuannya buat mandiriin ekonomi umat, bantu fakir miskin, dan biayain perjuangan. Jepang, yang lagi butuh duit banyak buat perang lawan Amerika, ngiler lihat potensi duit umat Islam ini. Jepang mikir, wah, kalau Baitul Mal ini dipegang sama MI, duitnya bakal dipakai buat nyusun kekuatan rakyat. Bahaya, mending duitnya kita yang atur buat beli peluru. Jepang mulai cawe-cawe, mereka mau Baitul Mal itu disetor ke pemerintah militer. Tentu aja tokoh MIAI nolak mentah-mentah. Enak aja lu, ini duit umat buat umat, bukan buat perang lu. Ketegangan makin jadi. Wondo Amiseno ketua MIAI saat itu ditekan abis-abisan. Kantor MIAI mulai sering didatengin kempetai polisi rahasia Jepang yang sadis. Mereka nyari-nyari kesalahan. Disinilah kita lihat liciknya Jepang. Mereka bikin Mubu Departemen Agama bukan buat ngelayanin agama, tapi buit Jaji Big Brother yang ngawasin gerak-gerik kiai, kepalas. Mubu emang orang Indonesia Profesor Hussein, Jajadi Ningrat, terus ganti Kayet Hashim Asyari, tapi cuma simbolis. Tapi real power-nya ada di tangan penasehat Jepang di belakangnya. MIAI dianggap organisasi bandel yang nggak mau nyetor duit dan nggak mau nyetor nyawa buat Jepang. 13. Di SCI, KRI, insiden detik-detik menegangkan. Sekarang gua mau bawa lu ke momen paling krusial. Momen Seikere. Lu harus paham dulu, Seikere itu bukan sekadar nunduk sopan kayak konnichiwa. Gitu, bukan. Seikere itu lu harus madep ke utara timur, arah Istana Kekaisaran di Tokyo. Bungkuk 90 derajat, tahan beberapa detik dengan niat menghormati Tennoheika sebagai keturunan dewa. Bayangin kejadiannya di sebuah lapangan di Jakarta. Atau di pertemuan resmi yang dihadiri kiai-kiai sepuh. Tentara Jepang teriak, "Seikere!" Semua orang bungkuk. Tapi ada beberapa orang yang tetap berdiri tegak. Atau bungkuknya cuma dikit banget sekadar formalitas, tapi hatinya berontak, la ilaha illallah. Ada cerita legend tentang Haji Rasul Ayah Buya Hamka. Di sebuah acara, beliau duduk aja pas disuruh Seikere. Pas ditanya kenapa, beliau bilang pinggangnya sakit.
Padahal itu alibi doang, biar nggak ngelakuin syirik. Tapi yang paling frontal adalah penolakan secara organisasi oleh MIAI. Mereka ngeluarin fatwa internal. Haram. Lu bayangin, lu hidup di zaman di mana orang bisa ditembak mati di tempat tanpa pengadilan kalau ngelawan Jepang. Tapi MIAI dengan gagah berani ngeluarin sikap itu. Jepang murka. Bagi Jepang, nolak seikre itu sama aja nolak kedaulatan kaisar. Itu pengkhianatan tingkat tinggi. Inilah paku terakhir di peti mati MIAI. Jepang sadar, organisasi ini nggak bisa kita pakai. Isinya orang-orang keras kepala yang lebih takut Tuhannya daripada pedang kita. Maka keluarlah perintah pembubaran itu. Di akhir ke-1943, gedung dikosongkan, atribut dicopot. Tapi Jepang salah strategi. Dengan ngebubarin MIAI, mereka justru nyebar benih perlawanan. Tokoh-tokoh MIAI yang dipecat ini balik ke pesantren, balik ke kampung, dan mulai nyiapin laskar. Laskar inilah yang nantinya bakal jadi Hizbullah dan Sabilillah. Laskar yang nantinya bakal bikin Surabaya jadi neraka buat sekutu di 10 November tahun 1945. Jadi, bisa dibilang semangat pertempuran 10 November itu bibitnya dipupuk di gedung MIAI ini. 14. Refleksi masa kini, jangan lupain sejarah. Zaman udah berubah, bro. Kita sekarang hidup enak. Mau nikah gampang, mau haji antriannya doang yang lama, tapi nggak dilarang. Mau dakwah bebas. Tapi kemewahan yang kita nikmatin hari ini, itu hasil tinju-tinjuan kakek buyut kita di MIAI dulu. Gua sering miris kalau lihat kolom komentar sosmed. Isinya ribut sesama muslim. Wah ini bidah, wah ini liberal. Padahal dulu KH Mas Mansur sama KH Wahab Hasbullah udah ngasih contoh. Lu boleh beda baju, lu boleh beda cara ibadah sunnah, tapi kalau Islam diganggu, lu harus jadi satu tembok beton. Gedung MIAI ngajarin kita soal politik jalan tengah. Nggak terlalu ekstrem kanan, nggak terlalu lembek, tapi tegas, cerdas, dan bersatu. So buat lu semua, anak muda Indonesia, khususnya yang ngaku aktivis, santri, atau pelajar, belajarlah dari MIAI. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah sama isu-isu receh. Ingat, kita pernah punya masa di mana NU, Muhammadiyah, SI, dan lain-lain manunggal satu atap, dan saat itu terjadi. Bahkan penjajah sekelas Belanda dan Jepang pun gemetar. Sekian deep dive sejarah kali ini. Panjang? Iya. Tapi semoga ini nancep di kepala lu. Gua nama lu. Dari Wahyu Penakluk. Salam akal sehat, salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.